Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 31 Mei 2020, bersama saya Pastor Marcel Lolotandung. Mari saudara-saudari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, kini Engkau berada di sisi kanan Bapa di surga. Dan saat ini Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah dunia, membaharui hidup kami. Berkatilah kami supaya dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari saudara-saudariku kita mendengarkan sabda Allah hari ini dari Injil Yohanes bab 19, bab 20, ayat 19 sampai 23. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata Yesus kepada para muridnya, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Saudara-saudari, pada perayaan Pentakosta, di sana tampak sekali bahwa Allah Bapa bersama dengan putranya Yesus Kristus mengutus roh mereka, rohnya ke tengah-tengah kita, ke tengah-tengah dunia ini. Apa maksudnya? Tentu untuk membaharui dunia, membaharui hidup kita. Dan salah satu pembaharuan pokok yang perlu kita alami dan perlu kita juga rasakan karena kita mau turut ambil bagian dalam karya roh adalah pengampunan atas dosa-dosa kita. Yesus mengatakan dalam ayat 22 dan 23, "Terimalah Roh Kudus." Jadi Yesus menghembusi murid-muridnya, menghembusi gerejanya, menghembusi seluruh dunia kita ini dengan Roh Kudusnya. Supaya apa? Supaya kita mau saling mengampuni. Pengampunan penting untuk kita laksanakan, tentu saja dengan kekuatan dan juga dengan bimbingan Roh Kudus. Tanpa itu tidak mungkin sebagai manusia biasa kita bisa mengampuni. Tetapi pengampunan adalah karya Roh. Ini adalah sifat ilahi. Pengampunan selalu membawa damai, membawa sukacita, persaudaraan, kebersamaan, dan juga semangat dalam hidup. Banyak orang yang tidak mau mengampuni, tidak mau diampuni, dan selalu hidup di dalam itu saling kebencian, dendam, kemarahan, kejengkelan, tetapi tidak pernah mengalami damai, tidak pernah mengalami ketenangan, bahkan mengalami kemerosotan di dalam kehidupannya karena terbebani oleh macam-macam perasaan bersalah, macam-macam rasa benci, dengki, dan dendam. Pengampunan
adalah syarat utama untuk membangun persaudaraan, persatuan, dan pembaharuan hidup kita. Itulah karya Roh Kudus. Dan Yesus datang untuk membaharui dunia kita ini dengan Roh Kudusnya. Tetapi kalau kita melihat dunia kita saat ini, terlebih lagi dalam masyarakat kita di negara kita ini, rasa-rasanya pengampunan masih terlalu jauh. Karena kalau kita melihat dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan alat-alat canggih komunikasi, media komunikasi ini, orang sering kali menyalahgunakan teknologi, alat-alat komunikasi ini dengan menyebar kata-kata fitnah, ujaran-ujaran kebencian, berita-berita bohong, fake news, atau yang sering kita sebut hoax. Fake news atau hoax itu adalah suatu pisau yang sangat tajam yang bisa menikam hidup kita, menikam setiap orang, menikam setiap itu lingkungan masyarakat ketika itu digunakan. Maka berita bohong ini, hoax atau fake news ini harus kita tinggalkan, harus kita hindarkan, dan jangan kita terlibat atau ikut-ikutan di dalam fake news ini. Disinilah kita punya peran untuk membawa kebenaran, membawa ketenangan, membawa itu kedamaian terhadap semua orang. Saling memaafkan, saling mengampuni, itulah karya Roh Kudus. Itu yang pertama. Kedua, di dalam perayaan Pentakosta ini, Yesus menginginkan supaya kita sadar betul bahwa kita ini berasal dari satu Allah Bapa, satu Allah Putra, dan satu Roh Kudus. Di mana dikatakan dalam bacaan yang kedua ini, dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus, dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi hanya satu Allah atau Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi hanya ada satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi hanya ada satu Allah. Jadi kalau setiap orang, kalau setiap pribadi diberikan karunia-karunia untuk berbuat baik, untuk mengajar, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, untuk melayani, untuk membuat tindakan-tindakan atau tindakan yang perbuatan ajaib, itu semua bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan bersama, kepentingan di dalam komunitas, kepentingan dalam masyarakat, bahkan kepentingan dunia ini. Supaya apa? Kita membangun kebersamaan, kita membangun kerukunan, kita membangun dunia kita ini, hidup kita ini menjadi lebih kokoh, lebih kuat dalam persaudaraan dan dalam cinta kasih. Maka panggilan kita membangun persaudaraan, membangun kesatuan, karena kita ini bagaikan itu ranting-ranting dalam satu pohon, yang mana ketika ranting-ranting ini itu mau saling itu mendukung, meneguhkan, maka pohon-pohon ini atau pohon ini akan menghasilkan buah-buah yang baik, karena ranting-ranting juga sehat, menghasilkan daun dan bunga serta buah yang baik di dalam suatu pohon dalam kehidupan ini. Itu panggilan kita, membangun kebersamaan. Dan yang ketiga, dalam bacaan yang pertama hari ini digambarkan bagaimana Roh Kudus itu disimbolkan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia kita ini melalui, dikatakan seperti datangnya Roh Kudus dengan suatu bunyi tiupan angin yang keras. Jadi disimbolkan dengan angin yang berhembus. Bahkan juga disimbolkan dengan lidah-lidah api yang menyala. Apa artinya angin? Angin pembawa itu kehidupan, roh yang dihembuskan. Lidah-lidah api pembawa semangat, harapan, sukacita, dan juga itu keberanian, keteguhan dalam hidup. Maka kalau dengan demikian Yesus mengutus Roh Kudusnya ke tengah-tengah kita, itu berarti Dia mau memberikan semangat hidup kepada kita supaya dunia menjadi lebih baik. Kita mengalami sekarang situasi yang berat karena berbagai macam tantangan. Salah satu tantangan yang berat dialami oleh dunia adalah merebaknya pandemi virus corona ini. Maka marilah saudara-saudari, di hadapan Tuhan kita mohon rahmat-Nya,
supaya kita senantiasa mau dibaharui oleh Roh Kudus dengan semangat yang baru, semangat persaudaraan, semangat pengampunan satu sama lain, dan mau senantiasa menguatkan di antara kita bersama. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Semoga kami senantiasa dibaharui lewat Roh Kudus yang Kau utus ke tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.